Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dasar-dasar ekonomi dan bisnis Islam tentang dialektika ekonomi Islam, yang dimana mata kuliah ini dibawakan oleh dosen pengampu Muhammad Ruslan Abdullah. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya tentang dialektika ekonomi Islam. Dialektika ekonomi, kajian tentang ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika pergulatan pemikiran Islam. Sebagai sebuah agama paripurna, Islam tidak pernah menentang dan berlawanan dengan konsep ekonomi, selama masih dalam aturan dan norma yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirnya Islam merupakan penyempurnaan akan konsep ekonomi yang telah ada, kendati merupakan sebuah ilmu ekonomi baru, bukanlah merupakan sebuah ilmu ekonomi baru yang mewarnai alur pemikiran dalam dekade terakhir ini. Ekonomi Islam merupakan sebuah nilai-nilai yang hadir bersama hadirnya Islam itu sendiri di muka bumi ini. Ekonomi Islam bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi sekali-kali Islam tidak setuju kalau kehidupan ini dijadikan tujuan akhir. Islam hanya setuju kalau kehidupan ini dijadikan tangga untuk mencapai kehidupan lebih tinggi dan lebih kekal. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan kebutuhan yang bertitik oleh Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Tujuan ekonomi ini membantu manusia untuk menyembah Tuhannya yang rela memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar serta mengamankan mereka dari ketakutan. Oke, poin selanjutnya, kebutuhan ekonomi dan etika ekonomi Islam. Ekonomi dan etika yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia." Islam juga tidak memisahkan agama dengan negara dan materi, dengan spiritual sebagaimana yang di Eropa dengan konsep sekularisme. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi manusia muslim. Individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan, itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Sistem ekonomi Islam tentu sangat berbeda dari kapitalisme, sosialisme maupun negara kesejahteraan atau welfare state. Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Kecelakaanlah bagi setiap yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau berinvestasi. Ajaran Islam yang paling nyata menjunjung tinggi upaya pemerataan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jangan sampai kekayaan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surah ke-59 ayat 7. Kemudian ekonomi dalam perspektif Islam diartikan sebagai sebuah kajian normatif dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diturunkan dan menghadapi masalah kehidupan dalam rahasia positif. Artinya, ekonomi Islam tidak hanya bersifat reaksionis terhadap fakta lapangan, namun juga merupakan cara pandang Islam dalam menghadapi masalah ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi terhadap masalah ekonomi.
Ekonomi Islam di sini diartikan sebagai sebuah konsekuensi logis dari Islam kafah itu sendiri dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak bisa dipandang sepihak dari melihat perilaku ekonomi masyarakat muslim saja, melainkan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai dan ajaran Islam yang ideal. Nah, kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu ekonomi Islam mementingkan aspek nilai. Said Morton mengatakan bahwa dalam ekonomi Islam, selain sistem bagi hasil, ada 4 karakteristik dasar yang membedakan dengan ekonomi kontemporer, antara lain meliputi: yang pertama, dialektika nilai-nilai spiritualisme dan nilai materialisme. Sistem ekonomi kontemporer hanya konsep terhadap nilai yang dapat meningkatkan utility suatu barang atau berfokus pada nilai material. Sistem ini tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritual dan etika kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan individu-individu yang penuh dengan nilai individualisme, egoisme, dan materialisme. Dan yang kedua adalah kebebasan berekonomi. Sistem ekonomi Islam tetap membenarkan kepemilikan individu dan kebebasan dalam berinteraksi sepanjang dalam koridor syariah. Juga memberikan hak dan kewajiban bagi setiap individu masyarakat dalam menciptakan keseimbangan hidup masyarakat, baik dalam bentuk produksi maupun konsumsi. Kebebasan ini akan mendorong masyarakat bekerja dan memproduksi demi tercapainya kemaslahatan hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dualisme. Kepemilikan hakikat pemilik alam semesta beserta isinya hanya Allah, manusia hanya sebagai wakil Allah dalam memakmurkan dan mensejahterakan bumi. Kepemilikan oleh manusia merupakan diservasi atau kepemilikan Allah yang hakiki atau istiqlal. Untuk itu, setiap kebijakan ekonomi manusia harus senantiasa berlandaskan atas dasar kemakmuran bersama. Walaupun demikian, manusia tetap diberikan kebebasan untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama. Kemudian yang keempat, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Konsep kehidupan ekonomi yang terdapat dalam Islam senantiasa menjaga kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Kedua kemaslahatan tersebut tidak boleh didikotomi antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan untuk kemaslahatan bersama, atau demikian pula sebaliknya. Sehingga konsep distribusi harta sangat jelas diatur dalam Islam sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama tanpa menzolimi satu pihak yang terkait dalam kehidupan ekonomi. Kemudian, pendekatan prinsip dasar ekonomi. Islam sebagai sebuah agama yang paripurna merupakan sebuah ajaran ideal dan mempunyai aturan yang jelas dalam setiap aktivitas kehidupan. Demikian pula padahal ekonomi ide dasar tersebut harus dipegang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Fikih Al-Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri, di mana ide ini dasar dalam pembangun sebuah kerangka ekonomi harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pijakan. Selanjutnya, dasar fikih dalam bentuk al-maqasid harus benar dan dalam pendekatannya. Kekeliruan dalam menentukan asal atau al-maqasid sangat berakibat fatal dan dalam penentuan sebuah konsep ekonomi. Kemudian kita lanjut. Morton membuat sebuah acuan prinsip dasar ekonomi di Islam meliputi: yang pertama, saling menjaga kemaslahatan bersama dan saling mengasihi satu sama lain. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan penetapan harga yang adil dan upah yang sesuai dengan pekerjaan, serta aplikasi konsep sedekah dan zakat. Kedua, mengubah paradigma konsep uang, di mana uang sebagai medium of change, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sehingga menggiring seseorang untuk melakukan transaksi yang bermuara pada praktek riba, serta menciptakan mekanisme pasar yang jauh dari praktek ikhtiar atau monopoli. Penipuan dan tindakan zalim lainnya. Ketiga, mengampanyekan usaha untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan
dan kesejahteraan ekonomi dengan cara bekerja sama atau syirkah secara profesional dan mendorong bangkitnya sektor produksi. Di samping itu harus menjauhi sifat boros dan bermewah-mewahan dalam membelanjakan harta dan Said Morton. Oke. Adi Warman Karim menyatakan bahwa konsep dasar ekonomi dibangun atas filosofi yang jelas, yang sangat kuat dengan nilai spiritual dan nilai-nilai material. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni tauhid atau keimanan, adil atau keadilan, nubuah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Ini merupakan pondasi awal dari konsep ekonomi Islam, sehingga dalam penerjemahnya di lapangan mampu diterjemahkan dalam prinsip diservatif yang merupakan cikal bakal ekonomi Islam yang terdiri dari multiple ownership. Ketika akhlak dijadikan pedoman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, maka akan melahirkan sebuah etika yang luhur dan mulia. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi misalnya, karena adanya larangan riba, maka variabel bunga yang menjadi sistem imbalan terhadap modal tidak akan diterapkan dalam praktek ekonomi Islam. Sebagai solusi, Islam menerapkan sistem bagi hasil. Keluhuran akhlak akan menciptakan semangat saling percaya, kejujuran. Akhlak akan menciptakan semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan. Hal ini menjadikan bagian dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, kita beralih ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya kali ini, ilmu ekonomi merupakan sebuah konsep dalam upaya menjawab kesenjangan antara kelangkaan dan kebutuhan. Berbicara masalah ekonomi, ketika didekatkan dengan kajian Islam, tidak akan lepas dengan masalah nilai dan moral, karena Islam tidak akan bisa dilepaskan dari ajaran Islam itu sendiri. Dari uraian tulisan di atas, setidaknya kita bisa menyimpulkan beberapa hal, meliputi kelangkaan adalah masalah dasar yang menjadikan timbulnya ilmu ekonomi. Yang kedua, bahwa dasar konsep ekonomi sesungguhnya adalah sebuah ajaran yang menjembatani kesenjangan yang terjadi antar kebutuhan dan kelangkaan. Yang ketiga, bahwa dalam tataran aplikasinya, ekonomi Islam itu sendiri akan menjadi multitafsir. Dalam aplikasi merupakan hal yang lumrah. Hal ini karena ekonomi Islam hanyalah menjadikan nilai dan etika sebagai ruh yang mampu diaplikasikan dalam setiap konteks kehidupan untuk mencapai masalah. Dan yang keempat, tujuan akhir dari ekonomi konvensional adalah pemenuhan keinginan atau utility. Sementara tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan dalam upaya menjaga maslahah. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya pada sore hari ini tentang dialektika ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.